Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope you are fine. Welcome to English Video Learning with me, Miss Yuspita. In this video, we are going to discuss about procedure text. There are three definitions about procedural text. First, text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. In example, how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopiers, and the fax. The second, the text that instruct how to do a particular activity. In example, recipe, rules for games, science experiments, and road safety rules. The third, text that deal with human behaviors. In example, how to live happily and how to succeed. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu atau bagaimana cara membuat sesuatu. Misalnya, bagaimana cara mengoperasikan komputer, atau contoh lain dalam resep adalah misalnya bagaimana cara membuat jus mangga. Purpose of procedure text is to explain or to tell the readers how to make, operate, or do something through a sequence of action or steps, or to explain step or instruction to make, operate, or do something. Tujuan dari prosedur teks adalah menjelaskan atau memberitahu kepada pembaca bagaimana cara membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu melalui sederetan kegiatan atau langkah-langkah, atau menjelaskan langkah-langkah atau instruksi untuk membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu. Generic structure of procedure text. Goal. In example, how to make spaghetti. Material or ingredient. Example, material to cook omelette are egg, onion, vegetable oils, etc. Step. In example, first, wash the tomatoes, onion, blah blah blah. Second, cut the onion become slice. Alur atau pola yang digunakan dalam prosedur teks yang pertama adalah goal atau tujuan. Tujuan itu bisa dilihat dari judulnya. Misalnya, how to make spaghetti. Berarti dari judulnya kita bisa tahu bagaimana cara membuat spaghetti. Yang kedua, material atau bahan atau alat yang digunakan. Misalnya, material atau bahan yang digunakan untuk membuat telur dadar. Misalnya, telur, bawang, minyak sayur, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu langkah-langkah. Contohnya, pertama, cuci dulu tomat, bawang. Kedua, potong bawang menjadi irisan tipis-tipis. Which feature of procedure text? Use adverbial of sequence using temporal conjunction. In example, first, second, third, the last. Use command or imperative sentence. In example, put the noodle on the, cut the onion, wash tomatoes. Using adverbial to express detail, time, place, manner accurate. For example, for 5 minutes, 2 hours, etc. Using action verb. In example, make, take, boil, cook. Using simple present tense.
Unsur kebahasaan yang digunakan dalam prosedur teks adalah conjunction. Contohnya seperti kata-kata first, second, third, the last, atau pertama, kedua, ketiga, terakhir, seperti itu. Menggunakan kata imperatif atau kalimat imperatif. Contohnya, taruh mie di dalam mangkok. Potong bawang. Cucilah tomat. Contohnya seperti itu. Berikutnya, gunakan keterangan waktu, misalnya for 5 minutes, 2 hours, etc. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Contohnya make, take, boil, cook, atau buatlah, ambil, rebus, masak, seperti itu. Tenses yang digunakan yaitu simple present tense. Now, look at the example. Sekarang, perhatikan contohnya. Di sini ada sebuah contoh, yaitu how to make mango juice. Bagaimana cara membuat jus mangga? What you need? Apa yang kamu butuhkan dalam membuat jus mangga? Blender, a mango, ice cubes, 1 cup of water, 2 tablespoons of sugar, a sieve. Jadi yang kita butuhkan adalah yang pertama blender, buah mangga, es batu, 1 gelas air, 2 sendok makan gula, dan saringan. Berikut langkah-langkahnya atau steps-nya. Yang pertama, first, wash the mango and then peel it. Yang pertama adalah cuci mangga dan kupas. Cut it into small pieces. Potong buah tersebut menjadi bagian yang kecil. Put them in a blender with ice cube, 2 tablespoons sugar, and 1 cup of water. Letakkan di dalam blender, campur dengan es batu, 2 sendok makan gula, dan 1 gelas air. Campur. When it is smooth enough, strain the juice using a sieve before pour it into a glass. Ketika sudah agak lembut, saring jus menggunakan saringan sebelum dituang ke dalam gelas. Now, your mango juice is ready to drink. Sekarang, jus mangga kamu udah bisa kamu nikmati. Well students, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap belajar dan berlatih ya. Okay students, stay healthy, stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.